Kasus Mei 98 itu bukan hanya sekedar sejarah yang hanya kita peringati begitu saja. Tetapi Mei itu adalah puncak dari kejenuhan rakyat Indonesia terhadap apa yang dilakukan oleh Orde Baru pada saat itu. Peristiwa Mei itu sangat mencekam. Salah satunya adalah pada saat banyaknya rakyat, terutama di daerah kota sana. Kalau saya datang ke daerah Jalan Gajah Mada pada saat itu dan mendengar suara jeritan-jeritan orang keluar dari rumah atau bahkan di truk-truk itu terdengar suara jeritan-jeritan perempuan. Ini bagi saya sangat menyakitkan sekali. Jadi kalau dulu dari Solidaritas Nusa Bangsa, yaitu kawan kita yang menangani kasus mengenai pemerkosaan tersebut, itu banyak yang akhirnya yang ketakutan, bahkan lari ke luar negeri. Bahkan saat ini mereka juga masih mengingat trauma itu menjadi kejadian yang sangat luar biasa bagi rakyat Indonesia. Nah, yang kedua, bukan hanya peristiwa pemerkosaan itu terjadi, penjarahan juga terjadi pada saat itu. Kita juga bisa melihat bahwa peristiwa-peristiwa itu juga terjadi penembakan terhadap mahasiswa ataupun rakyat yang ikut aksi ke DPR. Kita perhatikan, coba kita baca sejarah mahasiswa Trisakti yang mereka tertembak. Sehingga bagi kita bahwa gerakan yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa bukan hanya sekedar memperingati, tetapi apa yang menjadi tujuan dari reformasi tersebut, itu yang seharusnya hari ini kita ingatkan lagi kepada rezim Jokowi, kita ingatkan lagi kepada seluruh antek-antek Jokowi, kawan-kawan yang masih juga lupa dengan peristiwa ini, bahwa memperingati reformasi bukan hanya sekedar kita datang dan juga kita merayakannya, tidak. Tapi itu adalah peristiwa yang paling menyakitkan bagi rakyat Indonesia di saat kita harus menjatuhkan rezim Orde Baru pada saat itu Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun. 26 tahun sudah kita memperingati peristiwa reformasi ini kita jalani. Ternyata saat ini kita juga mengalami hal yang sama. Kejenuhan, kemarahan kita terhadap Presiden Jokowi, rezim Jokowi yang berkuasa dan bahkan mengulang lagi sejarah baru Orde Baru, yaitu adanya KKN, nepotisme. Anak dan mantunya menjadi wali kota di Medan dan bahkan di Solo. Sekarang anaknya dibikin lagi menjadi wakil presiden. Ini adalah peristiwa buruk yang memang harus kita alami lagi. Demokrasi di Indonesia telah dihianati oleh Jokowi. Reformasi kita telah dirusak oleh Presiden Jokowi. Kawan-kawan jangan lupa, terutama anak-anak kami, peristiwa yang kita alami pada saat itu bukanlah hanya sekedar menghilangkan nyawa. Saya terakhir ketemu dengan Bimo Petrus, kasus penculikan aktivis pada saat itu. Saya ketemu dia terakhir di Kuningan. Kami makan, setelah itu dia pamit. Dia mengatakan, "Sir, pada saat itu kita masih menggunakan alat informasinya pager. Kalau kami pisah jam 11. Kalau jam 1 aku tidak ada kabar, berarti aku hilang. Tapi kalau jam 3 aku juga tidak ada kabar, beritahu kepada kawan-kawan bahwa aku sudah hilang." Peristiwa itu ternyata benar-benar terjadi. Jam 1 saya mempager Petrus, "Kamu di mana?" Dia nggak jawab. Pada saat itu dia ketemu dengan salah seorang organizer yang memang saat itu kami juga sudah curiga terhadap dia. Apakah dia sebagai alat atau memang ada yang sudah mengikuti atau mendetek
alat komunikasi tersebut. Sehingga jam 3 saya memberanikan diri menyampaikan kepada teman-teman bahwa Petrus hilang. Bagi kita, perlawanan yang kita lakukan saat ini bukan hanya sekedar bagaimana menjatuhkan rejim, tidak. Tapi bagaimana demokratisasi di Indonesia ini bisa tercipta. Setelah berkuasa dan juga membuat struktur yang lebih berat lagi untuk KKN, maka setelah itu dia akan bagaimana caranya supaya berkuasa. Makanya Presiden Jokowi saat ini bisa dengan cepat merubah undang-undang, bisa dengan cepat merubah peraturan. Ini sudah mulai menunjukkan bahwa kekuasaan itu, KKN yang dia bangun, terulang lagi pada saat zamannya rezim Soeharto. Ini terlihat juga dari statementnya Prabowo pada saat mengatakan bahwa ada partai politik yang mengklaim sejarah Bung Karno. Kita harus ingat sejarah. Zamannya Orde Baru, zamannya Soeharto, desoekarnoisasi itu terjadi. Semua buku-buku yang berkaitan Soekarno itu dibredel. Bahkan buku di bawah bendera revolusi, kumpulan pidato-pidatonya Presiden Bung Karno, sampai saat ini kita sulit mencarinya. Bahkan dianggap barang langka. Satu buku bisa dibeli orang dengan nilai 5 juta karena langkanya. Karena pada saat itu semua di bumi hanguskan. Jadi kalau saat kemarin Presiden yang terpilih Prabowo yang juga terlibat dalam kasus penculikan para aktivis menyatakan bahwa jangan ada partai politik yang mengklaim bahwa Bung Karno itu adalah hanya sejarah dari salah satu partai. Itu adalah mengingatkan kita bahwa pada saat itu Prabowo melalui Presiden Soeharto yang adalah pada saat itu bapak mertuanya menyatakan semua buku-bukunya Bung Karno, bahkan kumpulan pidato-pidatonya Bung Karno di bumi hanguskan. Bahkan kita akan ditangkap kalau kita memegang atau membaca buku tersebut. Anak-anak kami coba cari buku itu karena itu sejarah yang paling kuat. Bagaimana seorang presiden mampu mempengaruhi dari berbagai negara apa sebetulnya yang terjadi di negara kita. Jangan buta, jangan tutup mata, jangan tutup telinga dengan sejarah yang terjadi di negara kita. Apa yang sekarang yang dilakukan oleh Jokowi, bagi saya ini adalah bagian dari balas dendam Orde Baru. Bagian dari balas dendam Orde Baru terhadap kemarahan rakyat pada saat itu, tahun 1998. 26 tahun sudah kita menjalani reformasi ini. Tapi saat ini kita juga harus melakukan perlawanan terhadap rezim Jokowi yang sudah merusak reformasi dan merusak demokratisasi di Indonesia. Salam, tetap teruslah melawan. Terima kasih. Saya Serida Tambunan.